Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita membahas tentang latihan-latihan soal yang berkaitan dengan materi metabolisme. Langsung saja kita coba untuk soal yang pertama. Di bawah ini ciri reaksi terang fotosintesis kecuali A. Penyerapan energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia. B. Dihasilkan ATP dan NADPH2. C. Fotolisis air. D. Membutuhkan cahaya. E. Pengikatan karbon dioksida. Coba sebentar, kira-kira jawaban ini apa? Oke, kita bahas dulu apa yang dinamakan dengan reaksi terang fotosintesis. Jadi dalam mekanisme fotosintesis nanti akan ada dua reaksi. Yang pertama yaitu ada reaksi terang, yaitu reaksi yang memerlukan cahaya. Kemudian yang kedua ada reaksi gelap yang tidak memerlukan cahaya. Nah, di sini mencari ciri reaksi terang, yang reaksi terang itu membutuhkan cahaya, maka opsi D merupakan benar itu ya, bukan yang kita cari. Karena di sini ada kecuali. Kemudian reaksi terang sendiri yaitu proses dari reaksi terang adalah pusat fotosintesis. Pusat reaksinya tersusun atas molekul klorofil yang dikelilingi oleh molekul lain yang mampu menerima elektron. Pada tumbuhan dan juga alga terdapat dua pusat reaksi yang bekerja secara teratur, yaitu fotosistem 1 yang memiliki penyerapan cahaya maksimum 700 nanometer. Kemudian ada fotosistem 2 yang dapat menyerap cahaya maksimum 680 nanometer. Nah, nantinya elektron ini akan bergerak dari fotosistem 2 menuju fotosistem 1. Reaksinya bagaimana? Reaksinya yaitu ketika ada cahaya matahari atau foton yang mengenai fotosistem 2 dan menyebabkan elektron tereksitasi atau keluar. Elektron ini nantinya yang akan digantikan oleh elektron hasil hidrolisis dari molekul air. Jadi peristiwa pemecahan molekul air pada fotosintesis ini disebut dengan fotolisis. Jadi ciri juga dari reaksi terang yaitu fotolisis air. Ini juga benar. Nantinya fotolisis ini akan menyediakan elektron. Selain itu juga proses akan menghasilkan oksigen dan pasangan proton bebas dalam bentuk H+ begitu. Setelah elektron yang dihasilkan nantinya akan memasuki sistem transfer elektron, di mana reaksinya akan dibedakan menjadi reaksi non-siklik dan reaksi siklik. Bedanya apa? Kita lihat ketika reaksinya non-siklik, maka elektron yang tereksitasi dari fotosistem 2 tadi akan bergerak melalui rangkaian akseptor elektron, dan nantinya pada proses tersebut dilepaskan energi yang ditangkap oleh ADP menjadi ATP. Setelah itu elektron mencapai fotosistem 1. Fotosistem 1 ini merupakan molekul kompleks yang dapat melepaskan elektron yang dipicu oleh cahaya matahari. Elektron yang terlepas dari fotosistem 1 segera akan digantikan oleh elektron dari fotosistem 2. Jadi akan adanya pergantian. Elektron yang berenergi tinggi yang dilepaskan pada fotosistem 1
akan bergerak melalui rangkaian akseptor elektron baru. Pada akhirnya nanti, elektron inilah yang digunakan untuk mereduksi NADP menjadi NADPH. Untuk non-siklik, pada reaksi non-siklik, elektron yang dilepas pada fotosistem 1 tidak kembali lagi ke fotosistem 1. Pembentukan ATP dari reaksi non-siklik ini disebut juga fotofosforilasi non-siklik. Berbeda dengan non-siklik, ketika reaksi siklik, elektron yang dilepaskan fotosistem 1 selalu kembali pada fotosistem 1. Ketika elektron melalui beberapa akseptor elektron, energi yang dilepaskan digunakan juga untuk membentuk ADP menjadi ATP. Pembentukan ATP melalui reaksi siklik disebut juga fotofosforilasi siklik. Reaksi ini tadi dilakukan jika ATP yang dibuat kurang dan banyak terjadi pada bakteri-bakteri fotoautotrof. Jadi beberapa part perbedaan antara non-siklik dan siklik. Pada reaksi non-siklik, elektron yang dilepas fotosistem 1 tidak kembali ke fotosistem 1. Justru elektron-elektron yang terlepas ini digantikan oleh elektron dari fotosistem 2. Ketika reaksi siklik, elektron yang terlepas dari fotosistem 1 selalu kembali pada fotosistem 1. Kemudian, dua-duanya membentuk ATP juga. Tentunya ciri yang lain yaitu dihasilkan ATP dan NADPH2. Ini juga benar. Kemudian, yang penyerapan energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia, itu juga benar. Karena tadi melalui cahaya matahari begitu, tentunya menjadi elektron-elektron, kemudian mengubahnya menjadi ATP. Untuk yang opsi E, pengikatan karbon dioksida, tidak. Jadi, yang bukan ciri dari reaksi terang yaitu yang opsi E. Gitu ya. Kita lanjut soal kedua. Jika pada tahap Daur Krebs dihasilkan NADH sebanyak 6 dan FADH sebanyak 2, maka setelah melalui proses transfer elektron akan dihasilkan energi sebanyak 20 ATP, 24 ATP, 22 ATP, 28 ATP, 32 ATP. Coba sebentar jawabannya apa? Oke, kita bahas saja. Jadi, setelah Daur Krebs dihasilkan NADH 6, FADH 2, kemudian ada melalui proses transfer elektron. Sekarang kita lihat dalam proses transfer elektron itu, satu molekul NADH setara dengan 3 ATP. Untuk FADH setara dengan 2 ATP. Jadi untuk NADH itu setara 3 ATP. Kemudian untuk FADH setara dengan 2 ATP. Jadi kita mencari ATP-nya berarti 3 kali 6 begitu ya. Berarti 3 ini dikali 6. Ada 18. FADH-nya 2, setiap satu itu 2, berarti ada 4. Berarti jawaban yang benar adalah 22 ATP. Kemudian lanjut soal yang ketiga. Komponen utama yang dibutuhkan pada peristiwa fotosintesis adalah
CO2 klorofil H2O cahaya matahari, CO2 klorofil ATP cahaya matahari, O2 klorofil H2O cahaya matahari, CO2 klorofil O2 cahaya matahari, ATP klorofil H2O cahaya matahari. Coba sebentar, manakah jawaban yang paling tepat? Oke. Fotosintesis apa sih sebenarnya fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2. Berarti tentunya yang dibutuhkan adalah CO2 di antara A, B, D. Dan juga air atau H2O. Kita tinggal cari H2O. Pada kloroplas tentunya kita butuh klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Itulah yang dimaksud dengan peristiwa fotosintesis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal yang keempat. Hasil dari peristiwa glikolisis adalah A. 2-ADP, 2-NAD dan 2 glukosa, B. 2-ATP, 2-NADH dan 2 asam pirufat, 2-ADP, 2-NADH dan 2 asam pirufat, 2-ADP, 2-NAD dan 2 asam pirufat, 2-ATP, 2-NAD dan 2 glukosa. Jadi manakah yang paling tepat? Soal kelima, siklus Krebs menghasilkan molekul-molekul H2O NADH FADH, CO2 NADFAD, H2O NADFAD, CO2 NADH FADH, CO2 NADH FAD. Silahkan untuk soal nomor 4 dan nomor 5 kalian bisa mencari atau mencoba berpikir mana yang paling tepat, kemudian sebutkan alasannya di kolom komentar. Saya rasa mudah, semoga latihan soal-soal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.